Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Silakan. Bisa berat untuk mengawali pelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Saya absen terlebih dahulu. Akbar Dwi Cahyo ada. Anang Septiawardani, ya. Man Yusuf Aji. Ya, alhamdulillah ada semuanya. Untuk mengecek kesiapan silakan berdiri. Mungkin ada pakaian yang belum tertib, silakan berdiri dicek dulu. Samping ada sampah yang masih berserakan, nanti silakan dibersihkan. Sudah siap? Siap. Boleh duduk kembali. Selamat pagi. Pagi. Ya. SMK Bisa. SMK Hebat. Semakda Bisa hebat. ya. Di pembelajaran kali ini kita nanti akan menyampaikan atau membahas tentang kopling. Capaian pembelajaran yang nanti kita akan harapkan di sini adalah mengidentifikasi kerusakan kopling ya. Kemudian yang kedua adalah mendiagnosis gejala-gejala kerusakan yang terjadi pada kopling. Kemudian yang ketiga adalah menentukan cara perbaikan pada kopling. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi gejala kerusakan pada kopling. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendiagnosa gejala-gejala kerusakan pada kopling. Dan yang ketiga lah dapat menentukan cara perbaikan pada kopling. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan adalah problem based learning. Berarti nanti ada video tentang kopling, tentang problem pada kopling. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menyikapi kerusakan yang ada atau gejala-gejala apa saja yang terjadi pada kopling. Kemudian modelnya adalah yang pertama ceramah, kemudian diskusi, nanti akan dibuat kelompok, kemudian tanya jawab, kemudian demonstrasi, nanti ada praktek untuk pemeriksaan dari kondisi kopling. Kemudian termasuk praktek itu sendiri nanti ada pemeriksaannya, pengukuran berapa celah dari plat rata ya, penekan yang ada itu nanti berapa celahnya, atau mungkin juga kondisi dari bantalan pembebas, kondisinya masih baik atau tidak. Kemudian ada penugasan ya, ada penugasan untuk mengerjakan LKPD, lembar jawab untuk penyelesaian masalah yang ada ya. Untuk penilaian kita nanti dari sikap kalian di dalam mengikuti pelajaran, kemudian pengetahuan dari nanti ada tes ya, tes tertulis, baik nanti bisa menggunakan link googling, atau juga nanti juga ada penilaian keterampilan, yaitu dari praktek yang nanti akan kita kerjakan. Untuk materi sebelumnya, kemarin sebelum kita masuk ke materi tentang gejala kerusakan pada kopling, kita membahas apa? Tentang fungsi kopling dan komponen-komponennya. Ya. Apa fungsi kopling komponen apa? Menghubungkan dan ya, memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Ya. Nanti saya akan setelkan video tentang problem pada kopling, silakan nanti diamati. Ya. Silakan dari video ini apa yang bisa disimpulkan? Yuk, kelompok pertama. Dengan mengetahui cara mengecek kondisi kopling, maka kerusakan akan dapat dihindari. Ya. Bagaimana jawaban dari kelompok yang lainnya, tanggapannya? Bisa betul? Ya, apresiasi. Ya, silakan kalian bentuk kelompok untuk
mencari gejala-gejala yang ditimbulkan akibat kerusakan-kerusakan pada kopling. Silakan kita bentuk 3 kelompok ya. Nanti kita bahas tentang gejala kerusakan pada kopling, kemudian bagaimana cara mendiagnosis gejala kerusakan pada kopling, kemudian juga dapat menentukan cara perbaikan yang dilakukan dari kerusakan kopling tersebut. Yuk, itu nanti ditulis di LKPD yang ada. Yuk ditulis jawabannya. Ini jawabannya tulis. Selesai waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar bin Cahyo. Nama saya Andreas Saputra. Nama saya Tito Sabarsa Sopo. Nama saya Nasib Nurdin. Di sini saya akan menjelaskan gejala kerusakan kopling, penyebabnya dan cara memperbaikinya. Yang pertama adalah kopling slip. Penyebabnya adalah 1. Gerak bebas pedal kopling berlebihan. Cara memperbaikinya adalah setel kebebasan pedal kopling. 2. Terdapat oli pada permukaan disk. Yang lainnya tanggapannya gimana? Oh ya, please belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ini saya sampaikan 5 gejala yang terjadi, gejala kerusakan pada kopling. Yang pertama adalah kopling slip. Itu penyebabnya adalah gerak bebas pedal kopling berlebihan. Ya, cara penanganan inilah harus kita setel kebebasan pedal koplingnya. Kemudian drag laker menggeser. Ini cara mengatasinya adalah bongkar dan lumasi atau diganti. Ya, kalau memang tidak bisa dilumasi, ternyata masih kondisinya tidak baik, ya harus diganti yang baru. Dan mungkin adalah yang ketiga lah begas kopling lemah. Ya, kita caranya dibongkar, kemudian kita ganti. Kalau udah lemah kita harus ganti. Yang kelompok sini adalah tang, ting, dar. Ya, lihat aba-aba tangan Bapak. Tang, ting, der. Ting, tang, der. Ting, ting, der. Ya, berarti masih konsentrasi, ya, masih konsentrasi ya. Kita harus konsentrasi walaupun kondisi sudah semakin siang, harus bisa ya, bisa tetap konsentrasi ya. Silakan dari 4 pemeriksaan ini ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan sebelum kita mempraktekkan pemeriksaan masing-masing tadi kondisi kerusakan dari kopling. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, silakan masing-masing kelompok di depan ini ada toolbox yang di dalamnya ada perangkat kopling. Silakan nanti masing-masing kelompok ambil 1, kemudian nanti diperiksa sesuai dengan lembar kerja atau LKPD yang sudah saya buat. Nanti di masing-masing kelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD atau job sheet yang ada. Berarti 4 pemeriksaan ya. Yuk diperiksa ketebalan kanvas, tapi yang diukur apanya? Kepala paku keling, sinergiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesifikasi hasil pemeriksaan dan kesimpulan. Yang pertama, kedalaman paku keling. Spesifikasi minimal 0,3 mm. Hasil pemeriksaan 1,4 mm. Kesimpulannya baik. Ya, 1,4 baik. Betul nggak, Kak? Betul. Baik, Pak. Iya, betul. Betul, ya, betul. Terus selanjutnya. Yang kedua, kedalaman maksimal 0,5, hasil pemeriksaan 0,1 mm. Kesimpulannya baik. Lebar bekas diafragma maksimal 6,0 mm. Hasil pemeriksaan 5,0 mm. Kesimpulan baik.
Yang lainnya. Pemeriksaan rilis bearing. Spesifikasi berputar lancar. Hasil pemeriksaan berputar lancar. Kesimpulan baik. Ya, lainnya? Oh, ya, beri aplaus ke kelompok 3. Ya, silakan ditutup. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Berarti untuk mengetahui apakah kalian selama pembelajaran ini bisa menyerap ya pengetahuan tentang kopling, gejala-gejalanya, maka silakan kalian kerjakan tugas ya di soal di link di bawah ini, atau apabila menggunakan barcode ya silakan menggunakan barcode. Linknya ini silakan. Ya. Saya cek dulu hasil nilai kalian. Akbar Dwi Cahyo 85 ya tuntas. Anang Septiawardani 80 ya. Andre Aziz 90. Dito Damar 90. Silakan salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran dari pagi sampai siang hari ini. Silakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pelajaran kopling pada hari ini. Yang pertama, dengan kita mengetahui cara pemeriksaan, maka kerusakan pada kopling dapat kita diketahui. Yang kedua, kerusakan pada kopling dapat diketahui dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Yang ketiga, gejala kerusakan pada kopling ada 5. Yang pertama, kopling slip. Yang kedua, kopling berdetak. Yang ketiga, gerakan kendaraan yang mengejut. Yang keempat, suara berisik yang tidak lazim. Yang terakhir, tidak ada gerakan. Keempat, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan pada kopling dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemeriksaan ketebalan korpus kopling. Kedua, pemeriksaan kondisi bekas diafragma. Yang ketiga, pemeriksaan plat penekan. Yang terakhir, pemeriksaan bantalan pembebas. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian baik. Ya, berarti kita dapat simpulkan bahwa dengan kita mengetahui gejala-gejala kerusakan pada kopling dengan dini, secara dini, maka kerusakan-kerusakan yang lebih parah itu dapat kita cegah. Kemudian dari gejala-gejala yang ada tadi ada kopling slip, kemudian bergetar, kemudian kondisinya tidak bisa bergerak. Itulah gejala-gejala yang sering kita jumpai pada kondisi kopling. Nah, itulah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya lah tentang transmisi. Silakan kalian saya beri tugas untuk download materi transmisi manual untuk pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan ketua kelas memimpin doa untuk menutup pertemuan pada siang hari ini. Silakan Eri mau disiapkan. Pelajaran hari ini kita berdoa bersama. Doa baik. Doa selesai. Ya, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.